Ya, kembali lagi di Sobilisme Podcast dan ini adalah bagian kedua dari video sebelumnya. Kita masih bersama dengan Bung Arif. Ya, Bung mana Bung? Masih sehat? Masih sehat. Pertama, ya. Sekarang kita ingin berbicara tentang hal-hal yang lebih jauh ke depan, yaitu tentang visi seni itu sendiri. Sebenarnya menurut Bung Arif, kira-kira bagaimana gambaran atau kira-kira bagaimana situasi seni di masa depan? Sebenarnya sih kalau bicara tentang visi, tujuannya seni itu membangkitkan gairah. Kalau untuk gambaran seni ke depan ya kita bisa lihat hal-hal yang viral masa kini, bahwa dulu seni itu dipandang sebagai sesuatu yang sakral, sehingga sebelum berkarya atau mencipta sesuatu harus dipikirkan matang-matang, kemudian direnungkan dalam-dalam sehingga mencipta sesuatu. Nah, untuk memunculkannya di khalayak pun orang sangat berhati-hati. Nah, sekarang nilai sakral itu sepertinya mulai menurun. Kenapa? Karena disaingi oleh kondisi yang virtual masa kini. Nah, masa kini virtual itu orang hanya membuat sesuatu yang sifatnya hiburan, durasinya singkat, berkaryanya pun singkat, hasilnya pun singkat. Ya, tapi biasanya uangnya banyak. Nah, itu dia, karena budaya tontonan kita dia hanya mengonsumsi hal-hal yang menurutnya menyenangkan dia, tanpa makna, tanpa nilai. Tapi apakah kegiatan podcast semacam ini sebenarnya juga termasuk dalam hal yang seperti itu? Ini kan juga bagian dari kita harus lebih mengapresiasi budaya kita ya. Budaya kita kan kalau di Mandar itu disebut pacarita. Bagaimana maksudnya itu pacarita? Pacarita itu orang Mandar itu suka berbincang. Nah, kita sekarang ini mencoba memperbincangkan hal-hal yang dalam gitu loh. Bukan cuma tinggi-tinggi ilmunya, tapi dalam-dalam rasanya gitu. Nah, jadi podcast ini salah satu wujud karya seni sebenarnya. Karena kita memikirkan matang-matang hal apa yang mau kita bahas, nilai apa yang mau kita tuangkan di dalam pembahasan ini. Nah, seni menjadi sesuatu yang menurut saya akan menjadi sebuah hal yang sederhana dibandingkan seni pada masa lalu, dibanding hari ini ya. Jadi kok saya ketawa ya? Kenapa ini? Di catatan kami kan Bung Arif ini adalah founder Paru-Parung, sebuah komunitas yang bergerak di bidang seni, pendidikan dan budaya. Sebenarnya apa sih yang bisa diceritakan kepada teman-teman penonton tentang Paru-Parung itu sendiri? Paru-Parung itu kan dari bahasa Mandar, artinya kan balai bambu. Ya, kita kembali ke filosofi bambu itu sendiri, bahwa bambu membutuhkan waktu tumbuh itu 4-5 tahun sehingga dia mampu menjulang tinggi ke atas. Artinya apa? Bahwa dia menguatkan akar. Nah, sebaliknya manusia harus menguatkan tingkat kedalaman rasanya, kesadarannya, mengetahui lebih dalam tentang dirinya dan kehidupan ini. Untuk apa sih? Apa sih makna saya untuk hidup ini? Apa sih arti tumbuhan untuk saya? Apa sih arti angin untuk saya? Gitu. Banyaklah pertanyaan-pertanyaan yang harus kita resapi. Tidak mesti terjawab, tapi resapi saja. Jadi itu Paru-Parung ya, berusaha menginternalisasi nilai-nilai seni makhluk hidup. Dia juga harus memahami unsur seni, memahami nilai-nilai kebudayaan, karena budaya kan dari kata budaya, bentuk jamak dari kata budi, berarti budi atau akal. Itu dia sih sebenarnya. Sejauh ini Paru-Parung sudah berkegiatan seperti apa misalnya? Kalau awalnya Paru-Parung sih dia lebih kepada apa ya? Kesadaran. Jadi teman-teman di Paru-Parung itu meningkatkan nilai-nilai diskusi, kesadaran bahwa bagaimanapun kamu, tingkat keilmuan kamu, tingkat pekerjaan atau apapun itu, kita semua sama. Kita semua punya hak untuk bicara, kita semua punya nilai. Jadi kita tidak ada yang bilang oh ini nilainya 8, ini nilainya 2, enggak. Kita semua sama. Yang membedakan adalah Paru-Parung itu lebih menekankan kepada memberikan waktu
kepada orang lain untuk berbicara, saling mengizinkan. Jadi setelah orang selesai bicara, kita izinkan. Nah, kita menekankan nilai adab. Itulah budaya kita. Tapi secara inti sebenarnya tujuan paru-parung itu, alasan dibentuknya apa sebenarnya? Alasan dibentuknya paru-parung itu sebenarnya untuk membangkitkan semangat seni, budaya dan pendidikan. Itu sih, menggerakkan pemuda sih. Ini sebagai wadah. Jadi teman-teman yang bergerak di bidang seni, budaya, pendidikan atau apapun itu, kita bisa berbaur di paru-parung itu. Ini kan terkait juga dengan pembahasan kita ya tentang visi masa depan seni. Nah, di masa depan kira-kira harapannya Bung Arif itu untuk paru-parung ini akan menjadi wadah seperti apa di masa depan? Harapan ini bukan cuma harapan saya. Ini harapan kita bersama bahwa paru-parung bisa bertumbuh bersama dengan masyarakat Majene, bahwa sekarang ini kita banyak membahas tentang seni, kita banyak membahas tentang budaya dan pendidikan itu sendiri. Nah, kebanyakan dari kita itu mengedepankan ilmu. Harusnya kita menomorsatukan adab dulu baru ilmu. Jangan salah satunya adab to, ilmu to, kan pincang. Nah, itu sih harapan saya, banyak teman-teman yang mengerti bahwa paru-parung itu adalah siapapun kamu bisa bergabung di paru-parung. Balai Bambu kan sisinya 4, tidak ada batas di sini, enggak. Jadi dari arah manapun kamu datang, paru-parung itu Anda itu diterima di paru-parung. Berbicara tentang seni, tentu kan perkembangan seni itu ditunjang dengan dukungan dari pemerintah. Nah, bagaimana Bung Arif ini melihat apresiasi dari pemerintah sejauh ini untuk dunia seni? Kalau saya menilai sih untuk pemerintah Kabupaten Majene ya masih kurang mengapresiasi pegiat-pegiat seni yang berdomisili di Kabupaten Majene. Karena kenapa? Kurangnya wadah untuk berkreasi. Pertama, harusnya kita punya gedung kesenian. Itu adalah salah satu upaya untuk mengangkat budaya. Nah, seni adalah salah satu hal yang paling dekat dengan budaya. Nah, bagaimana budaya itu bisa dikenal kalau ruang berekspresi pun kita tak punya? Ruang ekspresi tidak hanya disiapkan ketika ada event-event atau festival. Itu kan momentum. Jadi kita harus mempersiapkan ketika momentum itu ada. Kita tidak menciptakan momentum. Nah, itu lucunya. Harusnya pemerintah mengadakan itu dan merangkul pemuda-pemuda pegiat seni untuk ikut berpartisipasi dalam membangun daerah. Nah, menyangkut hal itu, sebenarnya apa yang sudah dilakukan oleh paru-parung untuk mengatasi masalah itu tadi? Minimnya apresiasi. Apa langkah-langkah kecil yang dilakukan oleh paru-parung untuk mengatasi itu? Pertama begini, untuk mengatasi masalah pendidikan. Pendidikan kan selalu paling banyak dikaitkan dengan istilah literasi kan. Paru-parung sendiri kita sering berdiskusi dan alhamdulillah hasil diskusi itu menghasilkan sebuah buku puisi. Walaupun itu ditulis oleh salah seorang dari paru-parung itu sendiri. Bung Arif sendiri ya? Nah, itu saya sendiri. Tapi itu kan hasil dari ramuan dari perbincangan kita selama ini. Nah, saya tertarik ini Bang, membahas tentang buku. Yap. Itu kan buku secara lembaga atau komunitas dibuat oleh paru-parung, tapi specifically Bung Arif yang nulis. Sebenarnya itu bisa ceritakan sedikit tentang isi bukunya Bang? Nah, itu dia sih yang jadi apa ya, salah satu soal sih di paru-parung. Karena kenapa harusnya kita bersama-sama menuangkan ide itu. Cuma begini, siapapun yang berkarya, apapun karyanya tuangkan. Nah, pada saat itu yang banyak menuangkan puisi itu adalah saya. Teman-teman agak masih kurang percaya diri untuk menuangkan puisinya di dalam itu. Judul bukunya paru-parungnya? Judul bukunya adalah puitisnya puisi. Oh ya, saya pakai nama paru-parung Paluluaryang. Kata Paluluaryang itu artinya persaudaraan. Buku itu banyak muatannya, ada muatan pendidikan, makna kehidupan, ada cinta, romansa dan segala macam. Bahkan tentang Mandar pun ada. Buku puisi ya? Buku puisi. Menurut Bung Arif, apakah puisi itu masih akan diminati sampai beberapa waktu ke depan? Atau di masa depan itu puisi apakah masih akan diminati atau tenggelam menjadi vlog-vlog, menjadi YouTuber semua orang kayak kita hari ini kan? Bagaimana kira-kira Bang? Sebenarnya lahirnya puisi itu dari sastra. Sastra itu
dia akrab dengan dulunya mantra-mantra. Itu sangat sakral. Hari ini puisi, bahkan orang yang membuat puisi pun terkadang agak-agak gimana ya, agak kesannya agak-agak dibuat-buat, alay, bukan dari rasa. Bahkan orang yang menikmati pun, mendengarkan pun, pembawaan puisinya kok alay apa segala macam. Itu karena psikologi kita di sini belum memahami makna puisi itu seperti apa. Nah, contohnya puitisnya puisi, saya ingin menampilkan sifatnya puisi ya puitis, bagaimana menampilkan itu. Nah, kata puitis tidak selalu merujuk kepada hal-hal yang romantis, kisah percintaan dua pasangan. Bisa saja puitis itu bisa bersifat dua sisi yang berbeda. Misalnya Anda pintar di sekolah, saya bodoh di sekolah. Orang selalu mengunggulkan Anda. Saya bodoh, orang selalu merendahkan saya. Toh bisa jadi ada sisi lain dari saya yang membuat orang bahagia. Mungkin saya pelawak, mungkin saya suka membantu, Anda mungkin cuek, Anda mungkin kikir dan segala macam. Itu kan kita punya nilai. Nah, itu yang dibangkitkan dalam buku ini. Nah, selain membuat puisi, tadi kan juga di awal Bung Arif sudah tampil mengawali video ini ya. Nyanyi, puisi. Bung Arif biasanya suka apa lagi, atau di bidang mana lagi biasanya berkarya, Bang? Saya punya beberapa lagu mandar walaupun suara saya tidak masuk. Tadi itu lagu ciptaan sendiri ya? Ya, itu dibuat sejak tahun 2012 awal saya. Bisa tidak dijelaskan tadi itu lagu menceritakan tentang apa? Pasti banyak teman-teman yang belum. Dari kata iya yanji mapacimu ya kero masayamu, janji sucimu, sifatmu yang terkesan menyayangi, itu menunjukkan hanya sebuah bunga-bunga pau. Bunga-bunga pau itu artinya hiasan kata. Itu tidak terbukti. Dia menceritakan tentang bagaimana kita harus membuktikan perkataan kita. Jangan hanya sekedar mengindahkannya, tetapi indah itu dari dalam, tulus. Dan nilai tulus itu yang sangat kurang. Gitu loh. Karena mupe rau, apa yang kau minta ku berikan. Mupe melo, apa yang kau mau pun kuturutkan. Gitu loh. Nah, itu terkadang kita harus memahami hidup itu bahwa segala sesuatu yang kita berikan tidak selamanya diterima. Segala sesuatu yang kita terima belum tentu kita terima secara tulus. Apa adanya hidup ini semakin sulit untuk ditemukan. Sudah berapa lagu, Bang, ciptaannya? Ada Kerotan Dihara, Pas Senga Uma Andar Amongea. Saya lupa sih, ada sekitar 4-5 lagu. Itu semua kalau teman-teman mau cari di YouTube sudah ada nggak? Oh, enggak, saya belum upload di YouTube. Saya belum upload karena apa istilahnya? Jadi tadi limited edition. Jadi tadi ini mungkin perdana ya. Perdana. Nah, saya kira sangat menarik diskusi kita hari ini karena waktu juga, Bung, sudah masuk asar. Sepertinya kita harus jeda dulu ya. Menjedahi, atau setidaknya akan kami undang untuk sesi selanjutnya. Banyak sesi ya. Baik, teman-teman Sobat Bilasma Podcast, mungkin untuk video kali ini kita sudahi dulu sampai di sini. Sedikit banyaknya kami berharap ada hikmah yang bisa teman-teman ambil dari diskusi atau dialog kita hari ini. Ucapan terima kasih juga buat teman-teman di Warkop 3.0, mulai dari part pertama hingga part kedua. Kami sudah diberikan waktu untuk menggunakan tempat. Kopinya enak, silakan berkunjung. Warkop ini ada di Lembang, Pasar Oleh-Oleh, Kabupaten Majene.